Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saudaraku, doa seharusnya menjadi sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Di dalam doa itu, kita bisa membangun intimasi dengan Tuhan dengan menceritakan segala isi hati kita kepadanya. Di situ, Anda bisa curhat apa saja kepada Tuhan, termasuk kekecewaan Anda, kegelisahan Anda, ketakutan atau kekhawatiran Anda. Saya percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan semua curhatan Anda yang Anda sampaikan kepadanya. Alkitab sendiri menyuruh kita untuk menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan secara jujur dan apa adanya. Karena di dalam doa yang demikian, maka doa-doa kita bukan saja dijamin untuk dijawab oleh Tuhan, tetapi kita juga akan mendapatkan kekuatan, kelegaan, dan bahkan kelepasan. Sama ketika Anda sedang berbeban berat, lalu menceritakan masalah Anda itu kepada sahabat Anda. Di situ Anda mengalami kelegaan, bukan? Nah, hal yang sama juga dapat terjadi ketika Anda curhat sama Tuhan. Renungan firman yang tadi kita sudah baca di atas, saudaraku, di sana dikatakan dengan jelas bahwa Allah menjamin kita untuk menjawab doa-doa yang sedang kita naikkan kepadanya. Namun demikian, rupanya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang enggan dan malas untuk berdoa. Mungkin karena mereka merasa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka juga mungkin merasa bahwa doa-doanya tidak dijawab dan lain sebagainya. Melalui renungan kita hari ini, saudaraku, kita diajar untuk mengerti tentang bagaimana seharusnya kita berdoa agar doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Jika kita mengacu ayat yang kita baca di atas, saudaraku, di sana dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam Aku, artinya kita harus hidup di dalam Tuhan, hidup mentaati firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan senantiasa melekat kepada Allah. Maka pada saat itulah permintaan atau permohonan kita itu akan dijawab oleh Allah. Artinya dengan kata lain, jika kita tinggal di dalam Tuhan dan permintaan atau doa-doa kita itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita pasti akan menerima jawaban daripadanya. Bahkan di sana dijelaskan bahwa Allah menjamin akan memberi apa saja yang kita minta. Apa saja ini tentu saja maksudnya yang sesuai dengan kehendak Bapa. Sebab kalau sesuai dengan kehendak manusia, maka pasti akan ada banyak kelirunya. Sebab pada dasarnya kita adalah manusia berdosa yang penuh dengan keegoan. Jadi intinya, untuk kita menerima jawaban doa jelas dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam Aku. Nah, maksud daripada ayat tersebut yang pertama
yaitu seorang yang tinggal di dalam Kristus, pastilah hidupnya berkenan kepada Tuhan dan ia pasti akan mengandalkan Tuhan. Kecenderungan manusia pada umumnya adalah mencari pertolongan dengan cepat dan biasanya suka lewat jalan pintas. Manusia pada umumnya enggan untuk melewati proses. Ia ingin agar setiap permasalahannya dapat diselesaikan dengan cepat. Tentu saja hal seperti ini tidak berkenan kepada Allah. Sebab setiap permasalahan sebenarnya Tuhan izinkan agar kita belajar sesuatu dari masalah yang sedang kita hadapi tersebut. Nah, jadi lewat semua peristiwa sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran agar hidup kita terus selaras dengan kehendak Bapa. Yang kedua, kata tinggal di dalam Aku itu juga berbicara tentang bagaimana kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan terus membangun karakter-karakter yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka saat kita hidup di dalam kehendak dan perkenanannya, saya percaya pastilah setiap doa yang kita naikkan diperkenan juga oleh Allah dan Ia pasti akan mengabulkan setiap permohonan kita tersebut. Nah, belajar dari kebenaran firman Tuhan di atas, saudaraku, mari kita cek and recheck hidup kita. Apakah doa-doa kita selama ini sudah dijawab oleh Tuhan, atau justru kita masih bergumul dengan doa-doa yang sedang kita naikkan? Lewat firman Tuhan ini, mari belajar untuk senantiasa bersabar. Mungkin kita juga perlu memperbaiki hidup kita agar selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau Allah sedang ingin kita melewati sebuah proses sehingga doa kita itu belum dijawab oleh Tuhan. Mari kita semakin melekat kepada Allah supaya setiap doa yang kita naikkan dijawab olehnya dan kita dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk setiap proses, terima kasih untuk setiap hal yang Engkau kerjakan. Dari situ kami dapat belajar agar kami senantiasa hidup mengandalkan Tuhan dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami memohon belas kasihan-Mu atas setiap kami yang mendengarkan program ini. Mungkin mereka sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam sakit penyakit, sedang ada dalam situasi yang sulit. Kiranya Tuhan melawat mereka di dalam nama Yesus. Kelepasan, pemulihan, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas setiap mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan, sebab kami percaya dan menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menang.
selalu